Salam pemirsa yang dikasih Tuhan, selamat sore dan salam jumpa lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan pada kesempatan pada saat ini kita boleh bersyukur buat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh memasuki tahun baru, tahun 2024, dan dengan penuh semangat dan yakin semangat baru buat kita semua. Dan dengan penuh doa, semoga di tahun 2024 ini Tuhan tetap menjaga, memelihara dan memberkati kita. Itu mungkin doa kita setiap saat yang kita keluarkan. Dan puji Tuhan, kita dibolehkan memasuki tahun 2024, dan di pengawal tahun ini kita boleh bersyukur kita bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan pemirsa yang dikasih Tuhan, seperti biasanya kita akan mengambil tema pada kesempatan yang indah ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Dan puji Tuhan, kita akan ditemani oleh Bapak narasumber kita yang akan memberikan berkat rohani, yang mungkin berkat jasmani setiap saat boleh kita nikmati, boleh kita raih, dan boleh kita isi dalam kehidupan kita. Dan tiba pada saat ini kita boleh menikmati berkat rohani kita ya Pak ya. Iya. Dan kesempatan ini kita ditemani oleh Bapak narasumber kita. Beliau adalah Bapak yang tidak asing lagi mungkin buat kita semua, yang sibuk dalam tugasnya sebagai pendidik, sebagai guru ya Pak ya. Amin. Tapi puji Tuhan, walaupun sibuk dalam tugasnya sebagai penyuluh, tapi Bapak narasumber kita boleh memberikan waktu untuk bersama-sama dengan kita pada kesempatan sore hari ini. Selamat sore Pak. Selamat sore, salam, selamat tahun baru tahun 2024. Iya, tahun baru sekarang Pak ya. Iya, tahun baru. Iya, puji Tuhan. Kita boleh melewati tahun 2023. Semua bukan karena kehebatan kita ya Amin. Pak ya. Tapi karena kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Dalam kehidupan kita. Amin. Boleh kita syukuri ini Pak ya. Baik. Dan doa kita, semoga kita di tahun 2024 ini selalu dijaga, disertai oleh Tuhan. Amin. Dan segala sesuatu, apapun yang nanti yang kita hadapi di tahun 2024 ini, kita percaya Tuhan akan menolong kita ya Pak ya. Immanuel. Iya, Tuhan Immanuel bersama dengan kita. Iya, Immanuel, Tuhan bersama kita di tahun 2024 ini. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, seperti tadi saya katakan, sebagai tema renungan kita pada saat ini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Dan sebagai nats firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Jikalau pemirsa ada yang memegang Alkitab, mari kita buka kitab kita dalam kitab Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pemirsa yang dikasih Tuhan, tema ini mengingatkan kita tentang hukum Tuhan, yaitu saling mengasihi. Dan supaya lebih jelasnya kita memahami, mengerti mengenai tema ini, nanti pemirsa boleh menyimak penjelasan dari Bapak narasumber kita. Bapak narasumber, tadi tema kita janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, yang kita ambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 sampai 10 ya. Ternyata di sana berbicara janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik. Nah, apa alasan kita untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2024 ini, mengawali tahun ini, kita memilih tema janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Apa sih alasannya kita untuk memilih tema ini? Baik, Bapak Ibu pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, kita bersuka cita di mana sore hari ini kita bertemu dalam mimbar agama Kristen Protestan. Mengawali tahun 2024 ini, kita mengangkat tema janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya. Artinya di tahun 2024 ini kita jadikanlah tahun menabur kebaikan. Kita tahu bahwa kita sebagai orang Kristen, orang percaya, tidak hanya sekedar menikmati kebaikan Tuhan. Tidak hanya sekedar memperoleh berkat-berkat Tuhan.
tapi Tuhan juga menginginkan kita supaya menjadi saluran berkat. Tuhan menginginkan supaya kita juga membawa kebaikan. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di jemaat Galatia. Hendaknya janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kita percaya bahwa dalam berbuat baik tidaklah mudah. Apalagi di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah berbagai tantangan hidup, kesulitan ekonomi, ekonomi. Berbuat baik itu bukan hal yang mudah. Tetapi Paulus kembali mengingatkan kita bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus produktif. Kita harus mampu menjadi saluran berkat. Dan inilah yang menjadi sesungguhnya nilai kekristenan yang sejati, yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dan tentu kepada kita sebagai umat Kristiani masa kini. Mari kita lihat apa yang harus kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Kita menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, lingkungan, di komunitas di mana kita berada. Dalam hal menjadi saluran berkat, tidak semata-mata kita harus memberikan, katakan uang. Tetapi dengan talenta dan karunia yang kita peroleh. Dan sungguh luar biasa kalau kita bisa juga untuk membantu orang-orang lemah di sekitar kita dengan berbagi. Saling mengasihi, saling menolong, saling menopang, dan saling menguatkan. Itulah yang dimaksud. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya apa? Kita harus memiliki komitmen bahwa berbuat baik tidak sia-sia. Dan terus-menerus. Terus kita melakukan kebaikan walaupun kita berhadapan dengan berbagai tantangan dan godaan. Tetapi kita tidak boleh tawar hati. Karena kita percaya bahwa berbuat baik itu juga seperti seorang penabur. Di mana ketika kita menabur kebaikan, maka pada waktunya kita akan menuai. Dalam hal menabur butuh proses yang panjang. Di sana ada pengorbanan. Di sana ada pengorbanan waktu. Seperti seorang petani. Tapi pada akhirnya dia akan menuai dengan sukacita. Makanya Paulus katakan, hendaknya kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya tidak ada kejenuhan. Tidak ada kebosanan. Tapi terus berbuat baik. Sesuai dengan kemampuan, anugerah pemberian Tuhan terhadap kita masing-masing. Demikian. Ya, oke. Baik, tadi Bapak narasumber Pak Broli, Pendeta Broli Dawolo STH sudah menjelaskan alasan pemilihan tema kita pada saat ini. Dan tadi sangat tertarik saya. Yang Bapak bilang tahun 2024, mari kita buat menjadi tahun menabur kebaikan. Amin. Ya, tahun 2024. Nah, bagaimana mungkin posisi kita dalam kondisi sekarang ini kita melihat banyak bencana alam yang terjadi, banyak mungkin musibah-musibah yang terjadi tidak dalam memasuki tahun yang baru yang tahun 2024. Nah, bagaimana kondisi kita atau bagaimana posisi kita dalam hal ini sebagai anak Tuhan? Baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah tantangan dan penderitaan. Pada saat ini ya Pak ya. Kita terpanggil untuk menjadi berkat. Berkat. Firman Tuhan katakan, hendaknya kita saling bertolong-tolongan. Hendaknya kita saling menanggung beban. Dan hendaknya kita saling mengasihi. Apa yang mau saya katakan di sini? Kita hanya menjadi saluran. Sumber berkat itu sendiri adalah datangnya dari Tuhan. Kita hanya menjadi saluran. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah, adakah niat kita untuk berbuat baik? Kemauan ya Pak ya. Ada komitmen iman kita bahwa kita mau menjadi saluran berkat. Kita tidak bisa pungkiri. Banyak di luar sana
saat ini, Pak. Yang kita lihat Sangat membutuhkan pertolongan. sangat membutuhkan pertolongan. Iya, benar. Sangat membutuhkan pendampingan. Iya. Tapi adakah kita mau mengorbankan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita? Ini menjadi sebuah pergumulan dalam pertumbuhan iman kita sebagai orang Kristen. Kita tahu bahwa kita terpanggil untuk menyatakan cinta kasih di tengah-tengah dunia ini. Dalam menyatakan cinta kasih itu tidak mudah. Di sana sini kita akan berhadapan dengan berbagai tantangan. Di sana sini kita akan berhadapan dengan berbagai persoalan. Tapi kita yakin bahwa ketika kita memiliki niat, maka Tuhan yang berkarya dalam rencana, dalam pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Intinya ada kemauan, Pak, ya. Ada kemauan. Soalnya dikatakan perbuatan baik itu jangan kita lihat dari materi aja atau dari uang. Amin. Mungkin, ya. Tadi Bapak bilang dari pikiran, perbuatan, waktu kita. Amin. Gitu ya. Mungkin bagi kita tidak berarti, tapi bagi orang-orang yang membutuhkan pada saat sekarang ini sangat membutuhkan, ya, sangat Amin. berarti dalam kehidupan pada saat ini. Nah, itu mungkin pengertian dari perbuatan yang baik, ya, Pak, ya. Ya. Nah, bagaimana sekarang kita ini tinggal dalam ajaran firman Tuhan, bagaimana kita didorong untuk bisa melakukan itu bagi sesama di awal tahun ini, khususnya bagi saudara-saudara kita, ya, Pak, ya, yang sangat membutuhkan, yang kena bencana banjir, alam, ya, Pak, ya, mungkin yang belum bersahabat dengan kita pada saat ini, ya. Terima kasih pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, masih tetap setia menemani kami pada sore hari ini dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan seperti firman Tuhan tadi dan tema, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Firman Tuhan tadi yang di ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Dan tadi Bapak narasumber kita sudah menjelaskan bahwa mari kita sebagai anak-anak Tuhan di tahun 2024 ini, mari kita buat menjadi tahun kebaikan pada tahun ini. Dan dengan mengisi atau perbuatan hal-hal yang positif, ya, Pak, ya. Amin. Yang menjadi berkat bagi sesama kita, khususnya tadi saya katakan dalam situasi kondisi bangsa dan negara kita, atau mungkin kota Jambi kita pada saat ini yang banyak menghadapi musibah banjir, ya, Pak, ya. Apa yang sebagai tugas dan tanggung jawab kita, yaitu membantu bukan hanya dari segi materi, ya, Pak, ya. Ya. Turut mungkin mendoakan mereka supaya Tuhan segera menyurutkan air atau mungkin banjir yang sedang dihadapi pada saat ini, ya. Nah, Bapak tadi juga sudah menjelaskan tanggung jawab kita sebagai ajaran firman Tuhan, yaitu mengasihi, yang identik dengan perbuatan-perbuatan baik yang diingatkan oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang apa yang mendorong kita untuk selalu berbuat baik? Apa sih yang mendorong seseorang itu, atau yang mendorong kita sebagai anak Tuhan untuk selalu berbuat baik dalam kehidupannya? Dan sebaiknya, jikalau manusia atau kita tidak dapat melakukan perbuatan baik, apa efek sampingnya? Ya, kita percaya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, Ya. demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi hukum berbuat baik ini adalah hukum Kristus. Tuhan, ya, Artinya orang yang hidup di dalam Kristus, maka dia berbuat baik. ya. Orang yang hidup di dalam Kristus, perbuatan baik adalah buah imannya, buah keyakinannya. Dan itu adalah bagian daripada karakter kehidupan kekristenan kita. Maka pertanyaan berikutnya adalah, apa yang mendorong kita? Ya. Apa yang mendorong kita adalah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Apa yang kita lihat bahwa apa yang kita lakukan sekecil apapun dalam hal berbuat baik, maka itu tidak akan sia-sia. Karena pada waktunya kita akan menuai. Orang menuai di sini mungkin bagaimana? Nah, menuai di sini artinya apa? Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu yang kita buat. Orang yang berbuat baik, dia akan menuai kebaikan. Mari kita lihat perumpamaan yang Yesus katakan.
orang yang menyebarkan, katakan membawa talenta itu untuk menjadi berkat bagi yang lain, dia akan berlimpah menerimanya. Yang 5 talenta menjadi 10 talenta. Yang 10 talenta menjadi 20 talenta. Yang 2 talenta menjadi 4 talenta. Itu berbicara tentang apa? Ketika ada komitmen kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, maka hendaknya kita jangan pernah berhenti Untuk berbuat baik. untuk berbuat baik. Karena apa? Kita akan terus menuai baik saat ini maupun pada kehidupan kekekalan. Kita tahu bahwa melakukan proses menabur itu bukan hal yang mudah. Seperti yang saya katakan tadi, butuh pengorbanan, butuh pengorbanan waktu, pikiran, kesetiaan, ketaatan. Karena bagaimanapun kita pasti berhadapan dengan ada orang yang mau menerima, ada orang yang tidak mau menerima. Kalau kita lihat di jemaat Korintus dikatakan di sana ada sebuah konflik yang terjadi di mana mereka saling saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan. Saling tuduh menuduh ya. Saling tuduh menuduh. Jadi ketika nanti kita berbuat baik, ada orang yang menerima kita dengan senang hati. Tapi juga ada orang yang menolak atau tidak senang dengan keadaan itu. Tapi kita percaya bahwa berbuat baik kita akan menuai hal yang baik. Sehingga Rasul Paulus katakan kepada jemaat Galatia dan kita pada hari ini, hendaknya itu menjadi buah dari pemberitaan firman Tuhan itu adalah berbuat baik. Hendaknya buah daripada iman kita adalah saling tolong-menolong, saling mengasihi, saling menguatkan. Seperti konteks yang Ibu Roma katakan, bagaimana ketika terjadi bencana alam? Kita tahu bahwa di sana sini terjadi namanya bencana alam. Ya. Bagi kita orang Kristen, hendaknya kita mengambil bagian sesuai dengan kemampuan yang memang kita kerjakan. Karena memang juga dikatakan di sini bahwa dalam hal berbuat baik, ya, semampu kita. Artinya semampu kita, jangan kita paksakan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Tapi semampu kita. Mari kita melakukan kebaikan itu sendiri. Dan selanjutnya, upah daripada kebaikan itu bukan pada orang yang kita bantu, kita harapkan. Bukan pada manusianya kita berharap. Tetapi pada sang pemberi itu sendiri. Itu Tuhan, ya. Karena apa? Ketika kita berharap upah dari manusia, kita akan kecewa. Akan kecewa ya. Harapan itu akan membuat kita kecewa. Karena bagaimanapun kita membantu seseorang dengan harapan kita bahwa dia akan menjadi orang yang baik dan dia akan bisa membalas daripada kebaikan itu. Tapi itu belum tentu. Ya. Maka kita sebagai orang percaya ketika kita berbuat baik, upahnya adalah datangnya dari Tuhan. Nah, tapi saat ini kan sering terjadi yang dihadapkan, yang kita hadapi pada saat ini. Mungkin ada orang yang berbuat baik, seperti Bapak bilang tadi, ada pemahaman orang yang salah penafsiran. Mungkin tanda kutip jadi negatif pikirannya. Ya, jadi tadi saya ingat Bapak bilang, yang kita perbuat itu kita harapkan dari Tuhan, bukan dari manusia, ya Pak ya. Seperti tadi firman Tuhan di dalam ayat 10 katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Berarti tanpa terkecuali ya Pak ya. Berbuat baik adalah perbuatan yang sangat-sangat digambarkan dalam kehidupan keseharian anak Tuhan, yaitu yang dikaitkan dengan atau yang digolongkan dengan kasih sesama manusia Pak ya. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami pada sore hari ini dalam acara Mimbar Agama Kristen. Tadi Bapak narasumber sudah menjelaskan apa yang mendorong kita, memotivasi kita untuk berbuat baik. Nah, pertanyaan tadi dan jawaban yang sangat luar biasa yang sudah diberikan oleh Bapak narasumber. Karena apa? Karena untuk memenuhi hukum Kristus, yaitu kasih. Hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan Tuhan. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Ya Pak ya. Ini yang memotivasi kita, yang mendorong kita, semangat kita
untuk kita tetap berbuat baik. Oleh sebab itu, selama ada waktu, mari tetap kita berbuat baik kepada sesama kita manusia. Nah, untuk mungkin yang berikutnya, Pak, apa sih upah yang kita peroleh ketika kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik? Apa upahnya? Apa manfaatnya? Apa yang mau kita terima? Ya. Kita percaya bahwa berbuat baik ini adalah kita memenuhi hukum Kristus. Dan ketika kita memenuhi hukum Kristus, maka upah kita bukan dari manusia, tetapi datangnya dari Tuhan. Sama perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus, bahwa seorang tuan mempekerjakan karyawannya, pelayan-pelayannya, maka upah itu adalah berasal dari tuannya. Oke. Dalam hal ini mari kita percaya bahwa dalam hal berbuat baik bukan hanya waktu-waktu tertentu. Dalam arti jangan musiman. Ya. Karena ada udang di balik Ada maksud batu tertentu atau mungkin. udang di balik Bakwan. bakwan kata Iya. pada umumnya yang kita Ya, dengar. oke, ya. Tetapi dia katakan di sini, lakukanlah kebaikan itu setiap saat. Setiap ada kesempatan, semasih Tuhan memberikan kita kesempatan. Intinya kita masih hidup di dunia ini gitu Semasih ya, Pak, ya? kita sehat, Iya. mampu untuk mengerjakannya, kaki mampu untuk berjalan, tangan mampu untuk memberi, Lakukan. mulut masih mampu berbicara, lakukanlah yang baik. Kebaikan. Oke. Karena kita percaya bahwa kita sedang menabur. Iya. Dan yang memberikan uang bukan kita. Iya. Bukan manusia yang kita tolong. Bukan sesama kita yang kita tolong. Tetapi Tuhan yang menjadi sumber berkat itu Oke, sendiri. iya. Kita hanya sebagai seorang pelayan. Iya, sebagai hamba Tuhan ya. Nah, sebagai kesimpulan kita mungkin pada saat ini. Oke. Nah, sebagai kesimpulan kita pada saat ini, lakukan yang baik agar kita berkenan di hadapan Tuhan, khususnya dalam tahun 2024 ini. Semoga kita diberkati Tuhan karena perbuatan baik kita. Sampai di sini renungan kita pada saat ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati.